dia settingnya gimana, terbangnya gimana, kecepatan angin gimana, tinggi berapa, semua itu sudah terekam di sini. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya ini nanti adalah sambungan antena buat lidar. Kami pakai lidarnya AA450 gitu. Mungkin kalau nanti teman-teman di sekitar bisa lah kita. Nah, terus kalau ini dia untuk baterainya, powernya di sini. Nah, saat flag kamera ini dia juga akan dapat daya tambahan dari baterainya. Makanya saat flag itu juga harus dilihat juga estimate flag time-nya berapa. Baterai P330 itu amannya di 1 jam 30. Kayak gitu. Itu udah termasuk take off sama landing. Yang menghabiskan baterai paling banyak itu adalah waktu di take off sama landing. Saat multi rotor ini hidup semua. Nah, itu baterai itu persentasenya dia akan lebih cepat habis daripada dia waktu pakai fixed wing. Nah, gunanya sensor ini teman-teman. Jadi sensor yang di samping ini, sensor angin semua ini adalah dia itu bisa membaca kecepatan throttle-nya. Jadi waktu dia flag, kalau misal ada angin, dibantu angin, dia itu nggak bakal kencang, throttle-nya normal. Tapi kalau dia melawan angin, ya ini otomatis dia akan pecah sendiri. Terus ya kan, mumpung ada kesempatan silakan tanya. Karena menurutku ya, aku karena sebagai praktisi di dunia fotogrameter juga, hal-hal seperti ini sekarang sudah mulai banyak, ya kan. Nah, ini ada kesempatan kalian belajar, ya kan, curi start lah. Mungkin ada angkatan kalian di mungkin kampus lain, ya kan, mereka belum belajar hal-hal seperti ini, tapi kalian sudah curi start gitu. Monggo kalau mau tanya. Harus masing-masing punya satu pertanyaan. Tidak punya satu pertanyaan dibayar sab 20 kali. Oh, ngono. Kan ini pakai kamera sendiri kan ya? Siap. Ah, Rehan ada pertanyaan. Kan itu kan dari drone-nya langsung. Nah, kalau ini kan berarti kameranya bisa dirubah kan? Bisa. Nah, itu untuk resolusi kameranya kan pasti berbeda-beda. Itu ngikut resolusi kamera atau dari hasilnya nanti, Mas? Hasilnya itu sebenarnya hasil foto udara itu kan kita lihatnya dari resolusi spasialnya, pixelnya GSD. Nah, GSD itu dipengaruhi satu sensor, kedua tinggi terbang. Nah, sensor semakin kecil sensornya, misal kalian pakai Sony A2400 itu cuma 24 megapiksel. Kalian terbang 120, GSD-nya dapatnya 6, jadi 7. Gitu. Beda kalau ini kalian terbangnya 120 dengan sensor 61, GSD kalian bisa sampai 1 sampai 2 cm. Itu sangat dekat. Nah, tinggi terbang itu enggak secara mutlak mempengaruhi hasil GSD. Tapi sing paling berpengaruh itu adalah sensor. Frame-nya itu. Jadi sensor lensanya itu yang sangat berpengaruh sebenarnya. Sama juga kalau set lab sama off lab itu waktu kalian pengolahan data sih. Itu. Kalau secara peraturan BIG itu sebenarnya di 70-60. 70-60 itu udah bisa diolah area datar. Tapi kalau untuk area gunung gini kalian juga bisa dinaikkan, bisa diturunkan juga, tergantung kebutuhan. Ya, kita kemarin sudah sepakat di 80-70 supaya kerapatan datanya bagus, aman. Point cloud yang akan dibangun ini jadi lebih banyak. Nah, ini mungkin sedikit info sebelum kalian nanti juga pengolahan juga. Aku mohon maaf ya sambil duduk ya. Nah, ya guru boleh, guru boleh. Maaf. Jadi kenapa sih? Pasti kan bertanya juga. Kenapa sih kok set lab 80, set lab 70, overlap 80 ya kan? Nah, drone ini, kamera ini dia wide. Hasilnya pasti mulai gini. Ya. Jadi dia 70 kan sudah sangat-sangat bertampalan. Nah, kalau untuk overlap-nya karena dia jalannya cepat, nah itu tak bikin kabel nanti 80%, itu dia otomatis trigger. Ya, nanti bisa dilihat di aplikasinya per berapa meter dia akan memotret. Nah, terus alasan kedua kenapa set lab sama off lab yang saya tinggikan, waktu pengolahan hasil foto ini, satu foto itu kan akan dipecah jadi T-point. Nah, dari T-point itu akan dipecah lagi jadi point cloud. Nah, point cloud itu kan mewakili beberapa informasi X, Y, Z, nilai RGB. Kalau kalian sensornya ada multispektral, itu ada mirror dan lain sebagainya, pankromatik dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan dipecah jadi point cloud.
semakin rapat set lap kalian atau front lap kalian, itu akan semakin banyak poin cloud yang akan dihasilkan. Walaupun pengolahan kalian low, itu semakin banyak. Nah, semakin rapat poin cloud, kalian waktu akan membuat di mesh atau mungkin di dam, entah itu DSM atau GTM ya, atau bahkan di ortho, itu hasilnya akan lebih maksimal. Oke, kalau kita ngomong bagus itu relatif, tapi kalau maksimal pasti begitu. Settingan yang paling penting waktu flag itu adalah di F vokal length sama di shutter speed. Nah, shutter speed untuk settingan saat ini saya bikin 1/1250. Jadi karena apa? Karena kan pesawatnya cepat. Nah, dia cepat, tekannya cepat. Terus untuk vokalingnya tak bikin 7.1. Itu karena aku ngejar dia memang benar-benar detail. Kayak gitu, oke? Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misal kalian perbanyak rendah, kalian bikin di 5,6, shutter speednya di 1/1000, it's okay, nggak masalah. Kayak gitu. Terus ISO-nya itu jangan sekali ini by pengalaman ya. Jangan sekali-kali langsung di lock, tapi di auto aja. Auto tapi di range. Kalau ini auto tak range di 2000 sampai 800. Atau lihat cuaca juga, misal ini cerah nih kayaknya 200 sampai 600 gitu. Nah, itu sebenarnya kalian bisa ngatur di ISO-nya itu by empiris kalian nanti, by pengalaman kalian. Jadi aku bilang kayak gini belum tentu waktu delalah ya. Kalian jadi pilot terus foto sendiri pakai settinganku belum tentu itu hasilnya bagus juga. Misal kayak di laut itu kalau saya ingatku kemarin di Gunung Kidul itu tak bikin sampai di 1200 sampai 1000. Terus satu kalibrasi itu adalah hal wajib yang dilakukan. Syaratnya adalah sebenarnya satu tok. Kalau kalian pindah take off yang jauh, misal nih aku kan habis dari Jogja ke Jombang, itu harus dikalibrasi. Cara kalibrasinya cukup baterai dihidupkan, terus kalian putar salah dalam jam, terus nanti didirikan gitu, diputar juga, udah cabut, aman. Kayak gitu. Jadi yang dikalibrasi sama semua. Udah dimulai dibuka laptopnya untuk yang beda itu belakangnya. Kalau kalian pakai SOP penyiapan misi terbang. Dulu di satelitnya dulu lah. Satelitnya kan kalian harus on semua, all hidup semua. Statusnya seperti apa? Dan penjelasan untuk misi terbang yang sudah disiapin semalam. Penjelasan step by step berarti nanti pesawat ini akan diberikan oleh instruktur Bayun. Oke, portnya itu pakai 9901. Itu bisa dipotong aja. Terus diferensial datanya, aku mau tanya dulu lah, teman-teman kan udah dapat divisi 1 itu sih, GNSS loh. Alasannya kenapa pakai FDCM 3.2? Ada yang tahu nggak? Kami yang sentral maritim begini tadi. Oke, kamu dulu. Ada lain jawaban lain? Kenapa diferensial datanya pakai FDCM 3.2 protokolnya? Ada yang tahu? Kan ada lokal ini Karena ada juga biasanya FDCM 3.2, 3.1, 3.0, terus ada juga CRM atau apa itu kan banyak. Nah, kenapa pakai FDCM? Itu adalah protokol radio yang paling stabil lah. Dan dia memang bisa Belajar kuliah fotogrametri survei CNNS di lapangan bersama PT Aronika. Terus empirisnya kita off-kan aja. Basicnya itu adalah radio, transit radio. Kalian itu satu, dan offside. Nanti pesawat kalian itu kalau misal sama telemetri itu nggak ada hambatan sama sekali. Kayak gitu. Jadi kalau ini misal flag di utara, itu kan nanti telemetri sampai kalian taruh di sini itu kan relatif lebih aman, bisa dipantau terus. Kayak gitu. Tapi kalau kalian mungkin katakanlah jam terbang udah tinggi, kalian lost connection, ya nggak apa-apa. Kalian percaya sama Muridnya menyimak aja, betul. gitu. Alhamdulillah. Ini kan kalau awal-awal pasti ada rasa dread pak. Yakin? Awal-awal dulu pakai PT330 juga dread. Lost sinyal gitu wes, atau bad quality sinyal lah. Rasanya kayak ketemu hujan hati itu ya.
Kayak gitu. Belajar langsung kuliah di lapangan Nah, luar biasa nanti ini. teman-teman juga waktu flag itu kan bisa dipilih. Kalian mau terbang dari sisi timur atau dari sisi barat, take off-nya itu dari utara atau dari selatan itu bisa dipilih. Monggo kasih Tim bawa juga genset untuk power supply, ngecas baterai, ngecas laptop, ngecas HP. Dulu bahan bakarnya untuk dieselnya disiapin untuk landasan terbang drone-nya. misal dirinya ke barat, ke utara. Nanti pas pulang kamu set utara, dia harus ke utara juga. Betul. Sesuai kalian setting. Kalau misal settingnya ke selatan, nanti dia akan ke selatan. Cuan cepakane gorengan lho, rehan lho, sak kerdus guys. Ini nanti yang akan disambung ada kabelnya itu. Nah, nanti dia masuk di USB sini, kita akan masuk di USB di laptop. Gitu, titiknya. Nah, seperti itu. Tapi karena ini teman-teman juga pengen belajar, ya udahlah kita pelan-pelan. Gitu. Gua nanti di sini, yang tiga yang semalam di Wonosalam, sana atas nih, atas ya. Dan di atas semuanya bapak. Oke, ini ya. Kita foto dulu. Sudah bersama saya Pak Sekdes Desa Tarangulung, Pak Puji. Pak Puji, kami sekarang bersama tim Arunika menyiapkan drone UAV Vitol JAC B330 Pro. Lebih besar untuk pengambilan data geospasial di Desa Tarangulung yang akan insya Allah menghasilkan data yang lebih akurat, presisi tinggi tanda teknisnya untuk menghasilkan apa yang kami sebut data geospasial 3 dimensi Tarangulung. Nah, mudah-mudahan nanti datanya akan bisa dipakai untuk banyak hal. Oke, saya juga dari mewakili Desa Tarangulung. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini kerjasama. Yang pertama kami sudah dibantu Pak untuk membuat ini. Nah, kami dari Desa Tarangulung mengucapkan terima kasih kepada Utomo Bisnya dan rekan-rekan yang bekerjasama untuk membuat aplikasi ini. Mudah-mudahan nanti sangat bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah Sekdes. Insya Allah kemarin hasil rapat tim dari Jokowi tanggal 21.